Oke, jadi ini kelas A ya, benar ya? Iya Pak, kelas A. Kelas A ya 35, masih sedikit sekali yang bergabung mungkin karena pagi ya. Nggak juga sih, semester lalu 7.30 juga rame sih ya. Itu ya, jadi mulai semester ini kan hybrid ya, tapi TI sendiri karena banyak yang meningkat gini kan ya, banyak yang ini ininya 2 minggu ini masih di monitoring dulu, dan saya sendiri lagi masih ini ya, masih bergejala kebetulan. Dia nggak berani juga ya daripada nularin ke kalian gitu kan ya. Itu ini mata kuliah IoT ini dua SKS ya, dua SKS. Jadi apa namanya, untuk penjelasan lengkap nanti walaupun hybrid saya tetap ini ya mengutamakan video yang sudah direkam gitu ya. Kita gunakan pertemuan di kelas tuh untuk diskusi sama praktek aja gitu ya. Itu ya. Apa namanya, ini ya, IoT ini eh, kan ini ya sering sekali konotasinya itu membuat alat gitu. Bukan ya, kalau membuat alat itu lebih ke elektro ya, elektro baru dia membuat alat benar-benar ya. Kalau di IoT ini kita hanya merangkai ya, merangkai sistem. Eh, Pekerjaan merangkainya itu sendiri sebenarnya anak SD juga bisa gitu ya, anak SD juga bisa, tinggal colok-colok aja gitu ya, sama kayak merakit Lego atau apa gitu. Yang susah di mana gitu ya, yang susah di mana dari IoT ini. eh, Jadinya ini yang banyak sekali mahasiswa salah sangka gitu kan ya, sudah bisa merangkai selesai. Nggak bisa kayak gitu ya, TA itu gitu kayak, ataupun tugas di IoT. Eh, yang susah dari IoT itu adalah pemrogramannya. Itu satu, pemrograman microcontroller, di mana kita biasanya kan melakukan programming itu eh, pada script di komputer gitu kan ya. Sekarang kita melakukan pemrograman ke microcontroller ya, suatu prosesor kecil yang bisa mengendalikan output serial ya. Penjelasan lengkapnya saya sudah jelasin di sini ya, jenis-jenis sampai 3 part ya, 3 part. Jadinya sana ini kan ya, kalau kalian di laptop kalian kan ada USB ya. USB singkatannya Universal Serial Bus ya. Universal, jadinya USB itu di sini juga ada penjelasannya USB itu apa gitu ya. Itu penting ya, itu penting. Jadinya USB itu power 2 ya. 4 pin USB itu, power 2, data 2 gitu ya. Walaupun Type C, micro, mini, semua pinnya adalah 4 yang divariasikan gitu ya, semua itu ya. Itu. Nah, semua itu juga masing-masing itu juga ada microcontrollernya ya, termasuk ya apa namanya sana ya, untuk berkomunikasi data dengan komputer ya. Dan juga bedanya kalau microcontroller itu dia tanpa komputer juga bisa berkomunikasi. Ini dihubungkan dengan komputer itu tujuannya untuk mengkopikan scriptnya dari Arduino IDE ya, nanti ya yang kalian pakai ya. Arduino IDE di-download ya, di-download dan di-install semua, sama FreeZing ya, FreeZing. Jadinya apa namanya, merangkai praktek itu gini ya, sering sekali saya dapat alasan yang nggak masuk akal gitu dari bimbingan TA itu karena nggak pernah ngerangkai langsung gitu. Sebenarnya itu alasan yang nggak masuk akal gitu ya, nggak masuk akal. Eh, Tanpa merangkai langsung juga menggunakan FreeZing sebenarnya sudah mewakili semua gitu ya, sama kayak apa ya, tinggal tahu port yang mana dicolok kan gitu ya, seperti itu ya kurang lebih ya. Eh, Sehingga nanti kita tetap praktek ya, nanti mungkin ini ya, kita bentuk kelompok, nanti alatnya boleh dibawa pulang, nanti kelompok bisa ngerangkai di rumah, nyoba-nyoba gitu ya, untuk memaksimalkan juga ini pembatasan sosialnya gitu ya, biar nggak satu meja tuh dikerumuni apa namanya, banyak mahasiswa gitu. Juga saya tidak berani seperti itu karena apa namanya, ini kan ya, saya pikir juga mahasiswa banyak yang belum booster ketiga gitu kan ya, seperti itu ya. Jadinya untuk memaksimalkan itu, karena ini sangat rawan dan ini juga cuma 2 SKS itu ya, mungkin semester tahun depan saya usulin IoT itu harusnya jadi 3 SKS karena bebannya lumayan ya sebenarnya ya, dari segi materi gitu ya sana ya. Nah itu jadinya di sini adalah tetap mata kuliah pemrograman, intinya ini ya, mata kuliah pemrograman
Eh, dan mata kuliah komunikasi data gitu. Jadi sebenarnya IoT ini sangat complicated ya, complicated. Jadinya saya sebenarnya heran kenapa sering sekali IoT ini dianggap TA yang gampang gitu ya, TA yang gampang gitu. Padahal enggak gitu. Apa namanya kalau ngambil TA saya sendiri waktu S1 itu ngambil jurusan elektro gitu ya. Dan fokusnya informatika, saya justru nyari tugas akhir itu yang bisa selesai cepat ya, tugas akhir yang tidak ada berhubungan dengan kelistrikan sama sekali gitu ya, jadinya yang bisa diselesaikan dengan laptop tok gitu, jadinya saya menghindari itu. Ya tapi S2-nya saya malah ngambil manajemen energi karena S2 yang baru buka waktu itu ya, jadinya ya mau nggak mau berhubungan dengan alat lagi. Terus pas S3 juga dilihat riwayat penelitiannya berhubungan dengan kelistrikan, jadinya ke IoT gitu. Jadi saya sebenarnya masuk ke ranah IoT karena terpaksa gitu, tapi ya lama-lama nyaman juga gitu. Tapi kalau saya disuruh milih mau tamat cepet, saya nggak milih IoT gitu ya, seperti itu. Ya, dan ini sebenarnya topik yang ini ya, topik yang repot gitu karena kalau membuat IoT itu ya, kita pertama memprogram alat, terus kedua memprogram ini ya, komunikasi data antara komputer dengan ini ya, komputer dengan alatnya gitu ya, microcontrollernya nggak boleh pakai kabel ya, nggak boleh pakai kabel tapi pakai ini lah ya, pakai HTTP atau MQTT, nanti kita jelasin ya di sini ya. Banyak ya HTTP dan MQTT. Habis itu juga gimana menampilkan data atau kendali dari ini ya, dari IoT itu ke web, jadinya kita belajar pemrograman web juga di sini gitu ya, jadinya complicated banget IoT itu ya, repot banget sebenarnya ngambil TA IoT itu, ngapain capek-capek ngambil TA IoT. Itu saya nakut-nakutin dari sekarang biar ini ya, biar apa namanya, kalau nanti ada di sini ada yang tertarik ngambil IoT itu nggak diremehin gitu loh ya. Jadinya karena apa namanya, karena dianggap apa namanya TA berhubungan dengan sistem tercerdas itu susah gitu, jadinya ngambil IoT aja biar gampang. Jangan seperti itulah, saya banyak kewalahan dengan bimbingan seperti itu ya, jadinya apa namanya, kalau saya justru kalau saya pingin santai dan pingin cepat selesai, saya ngambil sistem cerdas gitu ya, karena saya juga apa namanya, kalau membuat penelitian itu tidak pernah tanpa sistem cerdas, IoT-nya gitu. Bisa cari di Google Scholar ya, cari Google Scholar, ini ya apa namanya penelitiannya saya ya. Ya, nama belakang saya dimasukin ya, lagi lelet gitu ya. Ya, pasti ada embel-embel algoritma, ya, sering sekali gini ya. Dari ketik malah balik ke DuckDuckGo gitu ya, karena DuckDuckGo-nya belum balik ya. Ini ya, apa namanya? Ini kenapa? Ya, gitu ya. Ini semua ini ya ada fuzzy-nya gitu ya. Fuzzy semua ya, ada itu kan ya, combination genetic network programming ya. Semua ini walaupun ada IoT-nya ya, semua ada algoritmanya gitu ya semuanya ya. Ya dan ini juga ya apa namanya, dari dulu saya juga sebenarnya pingin ini ya kolaborasi, ada yang ngerjain algoritmanya, ada yang ngerjain alatnya gitu, tapi belum berhasil juga gitu ya, belum berhasil juga, seperti itu ya, jadinya ya susah juga ya. Maksudnya untuk bikin TA yang seperti itu ya, karena ya masih ada ego masing-masing juga gitu ya. Oke, seperti itu ya yang termasuk ya ini ya. Jadi itu kurang lebih ya IoT. Jadinya ini ya, apa namanya, nanti inilah ya kita apa namanya, kita targetin ya semester ini karena ada pertemuan hybridnya, jadinya semua ya ini per kelompok dapat megang alat lah gitu ya sana ya. Jadinya Internet of Thing ya, alat sesuatu yang berinternet kan gitu ya, sesuatu yang berinternet. Kalau 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 apa namanya, kalau laptop, smartphone berinternet biasa ya, tapi kalau kulkas berinternet repot gitu. Jadi sini semua sudah ada penjelasannya ya. Di sini juga di video saya ada nantangin kalian gitu ya, ada nantangin kalian. Coba tunjuk alat apa yang nggak bisa dihubungkan ke internet gitu. Semua bisa ya. Kipas angin semua bisa zaman sekarang gitu ya. Ya tapi nggak kayak film Transformer atau
Terminator 3 kalian nggak tahu ya. Apa namanya, alat kelistrikan yang tidak terhubung dengan microcontroller tiba-tiba bisa canggih, punya mindset sendiri ya, nggak seperti itu ya maksudnya gitu. Di sini juga saya ngomongi tentang apa ya, ngomongi tentang film Conan yang mana gitu ya, IoT-nya bisa dihack sama pelaku kejahatannya gitu. Ya, tidak seperti itu. Jadi semua sebenarnya banyak yang tidak masuk akal ya di film-film science fiction namanya juga ya. Kayak gitu ya, jadinya itu ya. Jadinya dari awal saya ini ya takut-takutin IoT ini mata kuliah yang susah, mata kuliah yang repot ya, mata kuliah yang kerjaannya banyak gitu, udah bikin alat, udah ngerangkai alat, udah memprogram alat, memprogram komunikasi data, memprogram halaman webnya lagi gitu ya, repot ya. Ya. Terus juga kalau maju TA IoT ntar ditanya penggunanya gitu ya, kalau kalian misalnya membuat TA tentang sistem cerdas nggak diterapin juga nggak apa gitu kan ya. Makanya recommended kalau mau tamat cepet ngambil sistem cerdas saja. Gitu ya, lebih lebih tidak terikat, tidak terikat penerapan ya. Kalau ngambil TA IoT terikat penerapan gitu ya di sana ya kurang lebih ya. Kayak saya bahas di aplikasi IoT juga gitu ya. Jadinya misalnya bikin algoritma yang nggak mungkin jalan di secara real time gitu juga, padahal tujuan penyelesaiannya untuk kebutuhan real time juga nggak apa gitu kan ya kalau misalnya itu. Jadinya kalau IoT ya harus benar-benar sesuai dengan penerapan, dan sana susahnya gitu ya kalau ngambil TA IoT. Jadinya dari sekarang mungkin saya ini ya apa namanya, jelaskan bahwa ini mata kuliah dan topik yang susah gitu ya, topik yang susah. Karena saya juga kelabakan ya terus terang ya, TA banyak sekali bimbingan bidang IoT ini ya macet gitu ya, karena diremehkan gitu ya, kayak kayak kalau zaman dulu apa namanya, kalau nyari topik TA IoT yang swasta gitu misalnya, atau yang zaman-zaman dulu standarnya emang ya mungkin jalan bisa ngupload data ke internet selesai gitu kan ya. Tapi kalau ini semakin banyak peminat ya semakin standarnya ya dari penguji ya, dari penguji ya naik gitu, seperti itu aja ya. Apa namanya itu jadinya itu juga wanti-wanti ya. Tapi mudah-mudahan ini ya. Kalau IoT selain saya ini ya, Pak Agus Arimbawo ya itu juga. Tapi karena sedang kuliah di Korea jadinya saya tuh yang sebenarnya lumayan overload ya saya. Jadi dari itu nanti mungkin setelah Pak Agus balik makin ya bisa lah nanti ya ada variasi untuk ininya ya, bisa bisa lebih banyak lah gitu ya, seperti itu. Jadinya akhir-akhirnya ini ya apa namanya, banyak saya tolak-tolak juga ya, banyak saya tolak-tolak untuk TA-nya karena udah kecapean juga saya gini ya, apa namanya, kadang WA numpuk nggak sempet saya bales gitu ya, macam-macam ya. Oke, itu barangkali ya tentang, nanti ditonton ya videonya ya, ditonton di pertemuan nanti kalau udah offline juga kita bahas itu ini ya, kita bahas itu yang bagian yang nggak jelas dari video ya, karena videonya kalian tonton waktu kalian benar-benar mood ya, mood konsen gitu ya. Saya jamin ya, saya jamin, saya berani taruhan gitu ya, saya berani taruhan. Meskipun offline saya yakin waktu saya ngomong itu pasti ada satu dua yang megang HP atau lain-lain nggak konsen. Itu menurut saya itu nggak salah gitu loh. Saya nggak salah karena zaman saya kuliah dulu juga saya tipe orang yang duduk paling belakang sambil ngambar gitu ya biasanya kuliah ya. Karena emang jam-jam kuliah itu saya nggak mood belajar gitu ya. Malamnya saya baca-baca sendiri itu baru masuk ke otak gitu, kadang-kadang kayak gitu. Jadi saya bukan itu, menurut saya bukan sesuatu yang salah ya. Siswa yang suka lain-lain di kelas tuh menurut saya bukan siswa yang kurang baik gitu, bukan itu, tapi ya mungkin emang lagi nggak moodnya gitu ya, seperti itu. Jadinya dicarilah moodnya kalian nonton. Ini kalau nggak dapat dapat moodnya berarti mungkin kalian emang nggak tertarik ke IoT ya. Jadi bukan salah saya juga gitu. Oke seperti itu ya. Ya, itu nanti kita ini ya minggu depan saya kabari lagi gimana jadinya gitu ya. Nanti sebenarnya saya juga harus tetap wajib masuk tiap hari juga. Jadinya sebenarnya tidak masalah juga sebenarnya dengan ngajar online ya, online atau offline ya.
Tapi sekarang emang kondisinya lagi gini ya, dan di rumah juga masih belum apa namanya ART-nya belum balik karena kemarin dia yang sumbernya sumber penyakitnya gitu ya. Itu ya. Jadi emang gampang sekali menyebar Omikron ini gitu ya. Kurang lebih itu. Oke ya, itu barangkali nggak ada pertanyaan ya. Kalau ada nanti bisa lewat grup WA ya. Itu jadinya nanti ini sistemnya tugas besar ya, tugas besar. Terus juga nanti saya ini ya karena sekarang diwajibkan ada video interaktif sama kuis ya. Ini saya tambahi video interaktif dan kuis juga. Wajib dijawab ya nanti kalau apa namanya yang rata-rata tidak lulus mata kuliahnya saya itu ya yang tidak ngumpul tugas, yang tidak ngikutin kuis gitu. Pokoknya ada nilainya yang nggak lengkap gitu ya. Rata-rata gitu makanya jarang ada yang ngulang mata kuliah saya kecuali emang belum ngambil gitu ya. Seperti itu. Ya jadinya yang rata-rata yang nggak ngumpul tugas atau nggak itu tuh apa ya? Ya rata-rata orang-orang yang nggak punya teman di kelas gitu ya. Di kelas juga lain-lain, habis itu tidak punya teman, nggak nanya ke temennya ada tugas apa enggak. Jadinya ngakunya baru tahu gitu ya. Saya juga nggak tahu benar-benar baru emang emang benar-benar baru tahu atau alasan dadakan gitu kan. Tapi itu susah juga ya kadang sering sekali apa namanya pas UAS baru bilang freezingnya nggak bisa diinstal kayak gitu kan repot ya. Kenapa di pertemuan awal udah ada freezing ini ya. Dialingnya udah ini ya ada keduanya ya silakan di apa namanya di download ya yang Windows yang Mac dan Linux gitu ya seperti itu. Oke, itu saja barangkali ya. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti ini video rekamannya saya upload di internet ya. Entah kenapa nih dikit sekali yang masuk ya. Oke, ya sekian ya.